Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Hairiah dari kelas MGM 23. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus etika bisnis di bidang keuangan yang terjadi di suatu bank rakyat Indonesia atau lebih dikenal dengan BRI. Saya yakin di telinga teman-teman semua Bank BRI udah tidak asing lagi, dikarenakan Bank BRI adalah salah satu bank terbesar dan tertua di Indonesia yang berfokus pada pelayanan perbankan mikro, kecil, dan menengah. BRI telah mengalami berbagai tantangan dalam hal etika bisnis untuk mempengaruhi reputasi dan kepercayaan nasabah. Studi kasus berikut ini akan mengulas dua kasus penting terkait etika bisnis yang melibatkan BRI dan langkah-langkah yang diambil oleh bank untuk menanganinya. Yang pertama kasusnya ialah kredit fiktif. Pada tahun 2016 terjadi skandal kredit fiktif di salah satu cabang BRI di Jawa Tengah. Beberapa oknum pegawai BRI bekerja sama dengan pihak eksternal untuk mencairkan dana kredit menggunakan identitas fiktif. Nilai total kredit fiktif yang berhasil dicairkan mencapai miliaran rupiah. Baik, di situ ada 3 etika yang dilanggar, yaitu yang pertama ialah integritas. Pegawai yang terlibat tidak jujur dan melakukan manipulasi data nasabah. Yang kedua ialah tanggung jawab, menyalahgunakan wewenang dan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Yang ketiga ialah kepatuhan, yaitu melanggar prosedur dan kebijakan internal bank. Dan di sini BRI melakukan tindakan, yaitu ada tindakan investigasi internal. BRI melakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi dan menangkap oknum yang terlibat. Yang kedua, pemecatan dan tuntutan hukum. Pegawai yang terlibat dipecat dan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses di hukum. Yang ketiga ialah perbaikan sistem. Di sini BRI melakukan perbaikan sistem, yaitu mengimplementasikan sistem pengawasan dan kontrol yang lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kebocoran data nasabah. Pada tahun 2019 terjadi insiden kebocoran data nasabah BRI. Data pribadi nasabah termasuk informasi rekening dan transaksi bocor dan diduga digunakan oleh pihak ketiga untuk kepentingan yang tidak sah. Kasus ini memicu kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi di BRI. Di sini ada etika yang dilanggar, yaitu privasi. Itu gagal menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah. Yang kedua, keamanan, tidak menyediakan perlindungan yang memadai terhadap para data nasabah. Yang ketiga yaitu kepatuhan, tidak mematuhi reguler tentang perlindungan data pribadi. Dan di sini BRI melakukan tindakan, yaitu tindakan pertama yaitu investigasi dan penanganan. Segera melakukan investigasi untuk menemukan sumber kebocoran dan menutup celah keamanan. Kedua yaitu peningkatan keamanan menggunakan teknologi enkripsi dan sistem keamanan yang lebih canggih untuk melindungi data nasabah. Yang ketiga yaitu sosialisasi dan edukasi, memberikan edukasi kepada pegawai tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data nasabah. Dari kasus tersebut ada pelajaran yang harus kita petik, yaitu dari kasus-kasus di atas menunjukkan pentingnya menjaga etika bisnis dalam operasional perbankan. Pelanggaran etika tidak hanya dirugikan bank secara finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan nasabah BRI. Harus terus berkomitmen untuk menerapkan standar etika yang tinggi dan dalam setiap aspek bisnisnya. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil ialah
Penerapan etika bisnis yang kuat sangat penting bagi keberlangsungan dan reputasi Bank BRI. Kasus yang terjadi menjadi pelajaran berharga bagi BRI untuk terus memperbaiki diri dan menjaga integritas dalam setiap operasionalnya. Langkah-langkah perbaikan yang diambil menunjukkan komitmen BRI untuk menjadi institusi perbankan yang terpercaya dan beretika. Oke, nah itu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.